Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK, yaitu Bapak Zamzam Mustafa SPD MPD, yang telah mempersilahkan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah pada hari ini. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bersedia menyimak video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri binti Muawanah bersama 3 rekan saya, yaitu Ari Rahmansyah, Arina Mazaya Alibaa, serta Azizah Ayu Anggari, akan mempresentasikan makalah yang berjudul modul kelas online atau e-learning pada hari ini. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah e-learning. E-learning ini pertama kali dipopulerkan pada tahun 1960 oleh Universitas Illinois at Urbana di Amerika Serikat. E-learning ini awalnya hanya terdiri dari satu program CPT atau yang lebih dikenal dengan nama Plato. E-learning ini awalnya hanya digunakan oleh para mahasiswa sebagai sistem pembelajaran elektronik. Namun saat ini e-learning sudah banyak digunakan oleh sekolah-sekolah formal yang ada di Amerika Serikat sebagai sebuah sistem pembelajaran yang berbasis elektronik. Dan e-learning ini sebelum menjelma menjadi sebuah sistem pembelajaran elektronik yang populer seperti saat ini, telah mengalami beberapa kali masa perkembangan. Adapun masa perkembangan e-learning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tahun 1990, di mana pada tahun ini yaitu masa kemunculan CPT atau Computer Based Training. Selain kemunculan CPT, pada tahun ini juga muncul aplikasi-aplikasi e-learning yang berjalan dalam bisnis standalone atau dalam bentuk kemasan CD-ROM. Isi dari CD-ROM ini bisa berbentuk tulisan maupun multimedia atau gabungan dari video dan audio, dan dalam format eksistensi atau MOV atau AVI. Kemudian yang kedua yaitu pada tahun 1994 CPT sudah hadir dalam bentuk paket, dan CPT dalam bentuk paket ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dunia, sehingga materi pembelajarannya dapat dikemas lebih menarik lagi dan diproduksi dalam bentuk paket-paket, sehingga produksinya dapat dilakukan dalam jumlah yang banyak. Produksi paket ini terus gencar dilakukan hingga masa berkembangnya internet. Kemudian yang ketiga yaitu kehadiran LMS pada tahun 1997. LMS atau Learning Management System ini adalah aplikasi perangkat lunak yang berfungsi untuk pembelajaran dan pelatihan online. Pada tahun ini masyarakat dunia sudah mulai terhubung dengan internet, sehingga kebutuhan akan informasi dapat didapatkan dengan cepat dan akurat, dan waktu ataupun jarak bukan menjadi penghalang lagi. Yang terakhir yaitu pada tahun 1999, di mana pada tahun ini LMS sudah dikembangkan sepenuhnya menuju pengembangan aplikasi e-learning yang berbasis web. LMS yang berbasis web ini sudah mulai terintegrasi dengan artikel ataupun surat kabar. Tampilannya pun juga sudah semakin menarik dan interaktif, dan kita bisa memilih format file kita dalam bentuk atau ukuran yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, dari ulasan mengenai perkembangan e-learning dari masa ke masa di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya e-learning ini adalah sebuah sistem pembelajaran elektronik yang cukup efektif dan fleksibel jika digunakan oleh berbagai kalangan sebagai sebuah sistem pembelajaran yang berbasis elektronik. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari e-learning. E-learning adalah sebuah sistem atau konsep pendidikan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pembelajarannya. Pada dasarnya ada dua jenis e-learning, yaitu sinkronos dan asinkronos. Sinkronos berarti menyinkronkan media secara bersamaan. Proses pembelajaran dilakukan bersama-sama antara guru dengan siswa.
Hal ini memungkinkan interaksi antara keduanya dilakukan secara online. Kemudian jenis yang kedua yaitu asinkronos, yang artinya tidak ada konkurensi, di mana siswa dapat memiliki jam belajar yang berbeda dari guru yang memberikan materi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah fitur-fitur e-learning. E-learning memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, konten yang relevan dengan tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan metode instruksional seperti contoh praktek untuk membantu belajar. Lalu yang ketiga, menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Yang keempat, pembelajaran dapat secara langsung dengan instruksi ataupun belajar secara individu. Yang terakhir, membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan belajar. Lalu poin selanjutnya yaitu komponen e-learning. Ada 3 komponen utama yang harus diperhatikan sebelum menggunakan e-learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, e-learning system. Yang kedua, e-learning content. Dan yang terakhir, e-learning infrastruktur. Selain ketiga komponen utama di atas, ketika menggunakan e-learning sebagai sistem pembelajaran elektronik, harus ada komponen yang memungkinkannya dapat berfungsi dengan baik, yang disebut dengan komponen pembentuk. Adapun komponen tersebut yaitu yang pertama, infrastruktur e-learning. Infrastruktur e-learning meliputi personal komputer, komputer network, internet, konten media, dan komponen-komponen lainnya. Yang kedua, sistem dan aplikasi e-learning. LMS ini sistem kerjanya yaitu memvirtualisasikan proses belajar mengajar konvensional seperti menyampaikan materi, adanya forum diskusi, adanya forum untuk ujian online, evaluasi, serta berbagai fitur yang terkait dengan pembelajaran konvensional. Lalu yang terakhir, isi e-learning. Isi dan materi pembelajaran yang tersedia dalam e-learning dapat berbasis multimedia content, atau berbasis text-based content. Konten e-learning biasanya disimpan dalam LMS sehingga memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang implementasi penggunaan e-learning. Sebagai sistem pembelajaran e-learning merupakan disiplin ilmu terapan. Ini berarti bahwa e-learning tumbuh dari kebutuhan dan memerlukan pengembangan teknologi agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran elektronik mencakup perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Dalam pembelajaran berbasis e-learning, perencanaan meliputi rencana, yaitu gambaran tentang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan jaringan komputer. Kegiatan perencanaan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah bahan ajar atau materi, yang kedua kegiatan dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Penggunaan bahan ajar dalam e-learning dapat memanfaatkan yaitu buku yang ada atau langsung mengakses buku teks dalam web atau informasi dalam halaman web yang dibuat sebelumnya. Dengan adanya e-learning, para guru, dosen, instruktur akan lebih mudah. Dan yang selanjutnya adalah manfaat dari e-learning. Dalam perkembangan teknologi, banyak sekali manfaat dari e-learning, yaitu yang pertama, melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang mutakhir. Yang selanjutnya adalah dapat mengembangkan diri atau melakukan penelitian untuk meningkatkan wawasan. Yang selanjutnya mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Dan bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur. Menjangkau peserta didik dalam cangkupan yang luas, serta mempermudah penyempurnaan dan penyampaian materi bahan pembelajaran. Dan kekurangan e-learning. Ada beberapa poin dalam pembahasan pertama kita, yaitu di kelebihan e-learning. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu.
Jadi dengan adanya internet dan adanya e-learning ini dalam pembelajaran apalagi di masa pandemi seperti ini sangat membantu kita baik sebagai dari sisi pendidik maupun dari sisi peserta didik, karena dengan adanya internet ini, apalagi dengan adanya e-learning ini, kita bisa belajar tanpa ada batasan baik ruang dan waktu. Nah, yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur, terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari. Yang ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat, di mana saja, dan diperlukan untuk mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Jadi, dengan adanya ini, kita tidak perlu lagi, kalau semua kita belajar di tatap muka, kita akan sangat sulit untuk mengulangi apa materi yang kita dapat. Karena apabila kita sekali saja tidak mendengarkan, maka tidak akan masuk ke dalam otak. Nah, beda lagi dengan adanya e-learning ini, dimanapun, kapanpun, kita mau mengingat apa saja yang udah kita pelajari hari ini, itu sangat mudah sekali untuk kita jangkau dan kita pelajari lagi. Dan yang keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan dipelajarinya, ia dapat melakukan akses internet secara lebih mudah. Yang kelima, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan sejumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Keenam, berubahnya peran siswa yang biasanya pasif menjadi aktif. Ketujuh, relatif lebih efisien. Nah, seperti itu untuk kelebihannya. Selanjutnya kita bahas mengenai kekurangannya. Yang pertama, kurangnya interaksi antar pendidik dan peserta didik, atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Jadi dari adanya pembelajaran daring ini, kita tuh sangat minim sekali untuk bersosialisasi dan berinteraksi sesama peserta didik, teman sama teman, ataupun kita dengan pendidik. Karena secara emosional kita sendiri tidak bisa mengenal secara langsung bagaimana sifat dari masing-masing peserta didik ini. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya. Yang ketiga, proses pembelajaran cenderung ke pelatihan daripada pendidikan. Jadi lebih ke bagaimana praktek kita. Yang keempat, berubahnya peran pendidik mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT atau medium komputer. Jadi yang sebelumnya pendidik itu menjelaskan menggunakan media-media seperti kelompok, seperti diskusi, seperti dan lain sebagainya. Dan di sini secara tidak langsung pendidik hanya bisa fokus pada internet, fokus pada bagaimana cara kita menggunakan metode yang baru agar siswa tuh tidak jenuh dan siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Yang keempat, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Jadi banyak peserta didik yang rumahnya pedalaman dan lain sebagainya itu sangat sulit untuk menjangkau internet. Yang keenam, kurangnya tenaga memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Yang ketujuh, kurangnya personel dalam hal penguasaan bahasa pemrograman komputer. Jadi tidak semua itu memahami pemrograman komputer, apalagi guru yang usianya lebih lanjut. Jadi untuk pembelajaran mengenai komputernya mungkin sangat minim. Maka mau tidak mau seorang pendidik harus belajar lagi bagaimana cara mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Nah, dari pembahasan dari awal sampai akhir ini tadi dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung penggunaan e-learning ini atau implementasi e-learning ini dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa maupun siswa ataupun sebagai pendidik sekalipun itu sangat penting pada era seperti ini, karena kita juga harus mengikuti pergantian zaman, mengikuti perubahan zaman agar pendidikan itu bisa terus belajar dan bisa terus berjalan dimanapun, kapan saja, dan tanpa ada jangkauan batasan ruang dan waktu. Nah, terus harapan dari kami, dari kelompok kami, semoga teman-teman bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan apa saja yang kita pelajari dalam e-learning ini dan pentingnya e-learning ini. Dan terima kasih atas tanggapan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.